Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Nurwati. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Pendidikan Sepanjang Hayat. Topik kajian, pengertian, dan hakikat manusia. Dan di sini saya ingin menyampaikan materi dan mewawancarai seseorang. Baik, perkenalkan, nama mbaknya siapa? Ya, nama saya Mbak Serin. Ya, oke, Mbak Selin, saya ingin bertanya, Mbak tahu nggak sih pendidikan sepanjang hayat itu apa? Tahu. Ya, silakan dijawab. Ya, kalau menurut saya, pemahaman saya, pendidikan sepanjang hayat itu, ya kita sebagai manusia ini dari lahir, sebelum lahir bahkan sampai kita nanti mati itu kita selalu ada pendidikan yang kita alami gitu. Ada belajar mengajar. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia, teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat peserta didik, dan hakikat belajar pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada hakikat manusia. Hakikat manusia adalah konsep atau gagasan dasar tentang manusia dan makna eksistensinya di dunia. Nah, terus yang kedua ada teori hakikat. Teori hakikat manusia ini ada 4. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Yang kedua ada teori behaviorisme. Yang ketiga ada teori kognitif. Yang keempat ada teori humanisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada hakikat manusia. Hakikat manusia tidak selalu dapat didefinisikan dengan jelas dan tepat karena kompleksitas dan keragaman manusia. Yang kedua itu ada teori hakikat. Manusia itu teorinya ada 4 ya. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis itu manusia merupakan makhluk berkeinginan yang memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh interaksi komponen biologis dan psikologis. Nah, yang kedua itu ada teori behaviorisme. Manusia merupakan mesin yang tingkah lakunya terbentuk dari proses pembelajaran dengan lingkungannya. Yang ketiga itu ada teori kognitif. Manusia merupakan makhluk berpikir yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Yang keempat itu ada teori humanisme. Teori humanisme itu adalah teori belajar yang berpandangan bahwa manusia adalah suatu perhatian dan penilaian dalam segala hal. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori psikodinamik dan behavioristik pada pertengahan abad. Oke, selanjutnya ada teori hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran itu suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik ini individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan berusaha mengembangkan potensi tersebut melalui proses pendidikan. Oke, saya akan bertanya dengan Mbak Sulin, mengapa penting bagi pendidik untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hakikat belajar dan pembelajaran? Oke, kalau menurut saya kenapa penting? Karena kita sebagai pendidik itu harus tahu gimana caranya, bagaimana cara proses pembelajaran itu gitu. Karena dengan mengetahui hakikat itu nanti itu dapat membantu proses belajar pembelajaran yang berlangsung. Ada lagi nih pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana sifat hakikat manusia yang membedakan dengan makhluk lain? Sifat apa tadi? Sifat hakikat manusia yang membedakan dengan makhluk lain. Sifat hakikat manusia yang membedakan makhluk lain ya. Yang membedakan antara manusia dan makhluk lain itu pasti kita tuh punya akal.
Kalau makhluk lain seperti binatang kan nggak punya ya. Terus kita sebagai manusia juga punya yang namanya individualitas, di mana kita sebagai manusia itu punya cita-cita dan perasaan yang berbeda setiap manusianya. Oke, selesai sudah pembahasan materi dan wawancara kita pada hari ini. Buat Mbak Selin, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk bertemu dengan Mbak Selin dan membahas materi ini. Saya yakin bahwa saya dapat memberikan ilmu dan bermanfaat bagi Mbak Selin dan teman-teman semua.